Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri, NIM 2520116 dari kelas PTIK 3D, jurusan Pendidikan Teknik Informatika Komputer. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah bimbingan ibadah. Terdapat empat pilihan materi yang harus dijelaskan dan dipresentasikan. Dan saya memilih 2 topik materi pembahasan untuk saya presentasikan. Materi yang pertama yaitu memahami dan menganalisis ketentuan kuburan atau makam, adab mengiringi jenazah ke kuburan, tata cara menguburkan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua, memahami dan menganalisis tentang hukum penyelenggaraan jenazah, ketentuan, rukun dan syarat dalam memandikan jenazah, adab-adab saat memandikan jenazah, tata cara memandikan jenazah. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi yang pertama, yaitu memahami dan menganalisis ketentuan kuburan atau makam, adab mengiringi jenazah ke kuburan, tata cara menguburkan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi. Setiap muslim yang meninggal mendapatkan 4 hak yang layak ia terima dan sekaligus wajib dilakukan oleh muslim di sekitarnya yang masih hidup. Keempat kewajiban tersebut adalah memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan. Apabila kita mengiringi jenazah, jika mampu, usahakan dengan berjalan kaki dan sedikit mendahului jenazah di depannya. Selain itu, sebaiknya sibukkan diri untuk memikirkan kematian dan berzikir kepada Allah. Adab yang pertama yaitu senantiasa khusyuk. Mengiringi jenazah hendaknya dilakukan secara khusyuk dan tidak boleh bergurau. Setiap pelayat yang mengiringi jenazah hingga ke tempat pemakaman hendaknya senantiasa menyadari bahwa kematian tentu menimbulkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan oleh si mayat. Oleh karena itu, sikap khusyuk harus diupayakan demi menghormati perasaan duka mereka atau keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, adab yang kedua, menundukkan pandangan. Mengiringi jenazah adalah ibadah. Orang beribadah terikat dengan adab yang berlaku demi membaguskan amal. Yang ketiga, yaitu bercakap-cakap. Menghindari percakapan yang tidak perlu di antara sesama pelayat memang harus diupayakan. Yang keempat, memperhatikan jenazah dengan mengambil pelajaran darinya. Memperhatikan jenazah secara seksama adalah penting bagi siapa saja karena akan mengingatkan bahwa setiap yang hidup akan mati. Tetapi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, di mana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan yang mereka jalani di dunia. Yang kelima, mengiringi jenazah dengan mendahului mayat lebih utama daripada berada di belakang jenazah. Hal ini berlaku baik bagi pejalan kaki maupun berkendara dengan menggunakan motor atau mobil. Tata cara menguburkan jenazah sesuai sunnah Rasulullah. Yang pertama, masukkan jenazah ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bagi jenazah perempuan sunnah untuk ditutup dengan tirai kain. Bagi jenazah perempuan, maka sebaiknya yang memasukkan ke dalam kubur adalah muhrimnya. Jika tidak ada, dapat diganti dengan orang tua yang soleh dan mampu. Selain itu, perlu diketahui pula seorang lelaki yang memasukkan jenazah perempuan ke liang lahat, malamnya tidak menggauli istrinya meski sudah bersih dari hadas.
keempat, tali-tali pengikat kain kafan dilepas semua. Pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Kelima, tutup jenazah dengan papan, kayu atau bambu. Yang keenam, kemudian timbun dengan tanah, boleh diratakan atau ditinggikan seperlunya sebagai tanda. Yang ketujuh, di bagian tanah yang lurus dengan kepala jenazah dapat diberi tanda, misalnya menggunakan batu. Kedelapan, letakkan pelepah yang masih basah atau siramlah menggunakan air. Yang kesembilan, mendoakan jenazah dan memohon ampun agar diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang memahami dan menganalisis tentang hukum penyelenggaraan jenazah, ketentuan rukun dan syarat dalam memandikan jenazah, adab-adab saat memandikan jenazah, dan tata cara memandikan jenazah. Merawat dan menyelenggarakan jenazah bagi umat Islam hukumnya fardu kifayah. Apabila telah ada seorang atau beberapa kelompok orang telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, syarat memandikan jenazah. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, harus berakal sehat, tidak gila. Yang ketiga, sudah balik. Yang keempat, berniat memandikan jenazah. Yang kelima, mengetahui hukum dan cara memandikan jenazah. Yang ketujuh, terpercaya, amanah, dan mampu menutupi aib jenazah. Maksudnya, setelah memandikan jenazah, tidak ada lagi gosip-gosip antara pelayat-pelayat untuk membicarakan kejelekan dari si jenazah. Yang selanjutnya yaitu rukun memandikan jenazah. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, memberikan kain bersih penutup jenazah agar aurat tidak terlihat. Yang selanjutnya, tinggikan kepala jenazah untuk menghindari air mengalir ke bagian kepala, lalu bersihkan seluruh anggota tubuh. Selanjutnya, tekan dengan lembut bagian perut untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih tersisa. Yang selanjutnya, siramkan air terlebih dahulu ke bagian anggota tubuh yang sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri. Selanjutnya, mandikan dengan air sabun, jenazah diwudukkan. Selanjutnya, gunakan air yang dicampur wangi-wangian pada bilasan terakhir. Yang selanjutnya, setelah selesai dimandikan, keringkan tubuh jenazah dengan kain yang menyerap agar tidak basah saat dikafani. Sebelum dikafani, beri wewangian non-alkohol seperti kapur barus. Adab memandikan jenazah. Yang pertama, memandikan harus di tempat yang terlindungi. Harus ditutupi sekitar tempat memandian jenazah harus ditutupi dengan kain dan agar aurat jenazah tidak terlihat. Yang kedua, memandikan dengan menutup aurat. Yang ketiga, memandikan oleh orang yang memenuhi syarat. Yang keempat, memandikan dengan lembut, tidak boleh kasar. Yang kelima, membersihkan najis dan kotoran. Yang keenam, merapikan jenazah setelah dimandikan. Yang ketujuh, menutup aib jenazah selama memandikan jenazah dan setelahnya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada lagi setelah memandikan jenazah, tidak ada lagi percakapan antara pelayat-pelayat untuk membicarakan kejelekan dari jenazah, agar jenazah merasa tenang dan tidak merasa dibicarakan.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.